Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala Rasulillahil karim wa ala alihi ajma'in, amma ba'd. Bapak-bapak yang dimuliakan, ini kitab yang ada di depan saya ini sekarang. Namanya Kitab Bulughul Maram. Berisi kurang lebih 1.500-an hadis tentang fikih atau hukum-hukum Islam. Ini yang susun Syekh Ibnu Hajar Al-Asqalani, salah seorang ahli hadis yang bermadzhab Syafi'i. Kemudian beliau menyusun hadis-hadis yang dipakai oleh Imam Syafi'i untuk beristidlal atau berdalil. Jadi mungkin dua minggu sekali ya, 2 minggu sekali kajian kita mungkin insya Allah fikih. Fikih itu hukum-hukum dasar dalam Islam. Hukumnya air itu bagaimana, tata cara sholat bagaimana, zakat itu bagaimana, puasa itu bagaimana. Insya Allah nanti hadis-hadisnya dibahas di sini. Kemudian kita akan ringkas keterangannya sesuai dengan keterangan para ulama. Mungkin dalam kitab Fathul Qorib ada lagi kitab yang lebih ringkas daripada ini, hanya keterangan saja, sudah tidak mencantumkan hadisnya. Ya Allah alam. Saya rasa mungkin begitu bapak-bapak ya. Jadi 2 minggu sekali kita akan kajian fikih ini. Baik. Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Ta'ala, alhamdulillah ya. Kita bersyukur. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang ini, zaman yang serba mudah diakses, baik itu kebaikan mudah diakses di internet maupun keburukan juga sangat mudah diakses di internet. Zaman yang huru-hara sudah semakin tampak. Tapi alhamdulillah Allah masih gerakkan kita mau ke masjid dan mau duduk untuk mendengarkan tausiah mungkin, atau kajian, atau taklim. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang tidak semua orang dikasih. Karena di luar sana banyak yang lebih mampu, lebih kuat, tapi tidak dipilih. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man yuridullahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ketika Allah menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah fahamkan dia faqihu fiddin, akan Allah akan fahamkan dia kepada agama. Jadi ciri-ciri orang itu kalau mau baik, Allah kasih faham itu agama kepada dia. Faqihu fiddin. Nah, faqih ini biasanya identik dengan kata-kata fikih. Hukum-hukum Islam. Halal, haram, sunnah, makruh, mubah, dan yang lain-lain sebagainya. Jadi di antara maknanya ini hadis, ketika orang menghendaki kebaikan kepada seseorang, maka Allah pahamkan dia hukum-hukum Islam, tata cara dia bagaimana beribadah, bermuamalah, bergaul kepada sesama Islam. Dan bergaul kepada orang-orang yang di luar Islam. Itu semua diatur dalam Al-Quran. Oleh karena itu kita bersyukur. Mungkin ini salah satu tanda-tanda kita ini mau diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillah. Kemudian Rasulullah taala sekedar muqaddimah atau pembukaan untuk hari ini. Kita ingin sedikit bicara mengenai sejarah. Al-Qur'an diturunkan di usia Rasulullah SAW itu usianya 40 tahun. Ini mohon maaf Bapak, saya gampang haus jadi sedikit-sedikit minum. Di usia 40 tahun, Al-Quran mulai turun wahyu. Dan wahyu itu bertahap. Sampai kurang lebih 23 tahun, itu wahyu baru sempurna, Al-Quran baru turun 30 juz. Kenapa demikian? Karena di antara sebabnya, agar perintah itu turun sesuai dengan hukum-hukum itu turun, sesuai dengan kejadian yang berlaku di masyarakat. Ketika ada kejadian, baru turun wahyu. Ada kejadian, turun wahyu. Ada kejadian, turun wahyu. Contoh kecil saja, ayat tentang khomer, atau ayat tentang minuman yang memabukkan.
Yang pertama kali turun ketika apa? Ketika orang dalam keadaan sholat. Dulu kan masih halal. Tapi ada orang masuk ke masjid, dia sholat, mabuk. Akhirnya bacaannya tidak jelas. Ngawur kiri kanan. Turunlah ayat, janganlah engkau sholat, wa antum syukara. Jangan sholat sementara kau mabuk. Berhenti kau dulu mabuk, baru pergi sholat. Itu yang pertama ayat turun. Tidak lama turun ayat larangan khomer 100% haram, tidak boleh. Jadi memang manusia itu memang seperti itu, bertahap. Kelas 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya seperti itu. Karena kalau langsung, itu biasanya bingung. Jadi ada prakteknya di depan, ada hukumnya, baru, turun itu hukum. Setelah Rasulullah SAW wafat, dilanjutkan oleh para sahabat. Di zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu terjadi perang yang memerangi nabi palsu namanya Musailamah Al-Kadzdzab. Ini orang mengaku nabi. Jadi Rasulullah wafat, tiba-tiba ada orang mengaku nabi, penerusnya Nabi Muhammad ini. Maka diperangi oleh Sayyidina Abu Bakar beserta pengikutnya. Singkat cerita, di peperangan itu ada 70 orang kurang lebih hafid Quran yang wafat. 70 orang penghafal Quran wafat. Maka Sayyidina Umar pada masa itu berpikir, ini bagaimana katanya? Kalau Al-Quran ini penghafalnya mati satu demi satu, lama-lama hilang ini Al-Quran. Maka beliau mengusulkan kepada khalifah waktu itu Sayyidina Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sebaiknya kayak ini Al-Quran kita bukukan. Kita bukukan. Ini tidak pernah terjadi di zaman baginda Nabi, dan Nabi tidak pernah perintahkan. Tapi kenapa? Waktu itu Al-Quran dalam keadaan bahaya, kurang lebihnya seperti itu. Maka Abu Bakar menyetujui, dipanggillah kurang tidak salah Zaid bin Thabit. Menulis itu Al-Quran. Akhirnya dibukukanlah Al-Quran itu. 30 juz itu. Kemudian setelah Sayyidina Abu Bakar wafat, itu Al-Quran dipegang oleh Sayyidina Umar. Kemudian diserahkan kepada putrinya Sayyidah Hafsah, yaitu salah satu istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah beliau wafat, Al-Quran itu masih dipegang. Di zaman Sayyidina Utsman, itu Islam semakin berkembang, semakin luas. Jadi ajibnya, ini sedikit kita putar lagi. Ketika wahyu itu turun, jadi kurang lebih dialek Arab itu, ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan 10. Dialek. Kalau kita di Makassar ini ada dialek Konjo, ada dialek Lakiung, gitu. Kalau kita ke Bugis, logatnya orang Sopeng, logatnya orang Bone, sama orang Pare-Pare, beda. Sama orang Pindrang, beda lagi tuh. Arab juga seperti itu. Luar biasanya Rasulullah, ketika diturunkan itu wahyu, ada orang suku lain yang datang yang logatnya beda, dibaca persis dengan logat itu. Maka adalah yang namanya qiraah sab'ah. 7 cara membaca Al-Quran. Kalau kita mungkin dengar biasa imam, wadduha, wallaili idza saja. Di negara lain ada wadduha, wallaili idza saja. Macam-macam, ada 7 macam. Itu semua sebenarnya riwayat dari Rasulullah. Hanya saja siapa yang datang, seperti itu. Itulah luar biasanya bahasa Arab. Nah, pada masa Zainina Utsman, itu orang-orang membaca Al-Quran sudah mulai beda-beda. Beda-beda lagi. Di sana beda, di sini beda, di situ beda. Akhirnya diusulkan lagi, ini bagaimana kalau sudah begini? Akhirnya diambil lagi mushaf Al-Quran, kemudian disempurnakan lagi oleh Sayyidina Utsman, yang sekarang kita kenal dengan mushaf Utsmani yang kita pegang sekarang itu. Itu yang susun Sayyidina Utsman. Jadi dibukukan sempurna itu di zaman Sayyidina Utsman yang kita pakai sekarang itu. Sempurnalah pembukuan Al-Quran pada masa itu, dan selepasnya karena sahabat sudah sepakat, tidak ada perubahan lagi. Kemudian Rasulullah SAW pernah bersabda, khairul qurun qarni, thummal ladina yalunahum, thummal ladina yalunahum. Sebaik generasi adalah orang yang berada di zamanku, kurang lebihnya seperti itu. Kemudian generasi setelahnya, kemudian generasi setelahnya.
Jadi ada 3 generasi di sini yang disebut oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Generasi sahabat Rasulullah, kemudian generasi para sahabat, tabi'in, dan terakhir tabi'ut tabi'in. Sahabat, orang yang bertemu dengan Rasulullah, beriman seperti Rasulullah, berjuang bersama Rasulullah, dan bertemu langsung. Jadi kalau ada orang hidup di zaman Nabi, Pak, dia beriman, berjuang, tapi tidak pernah ketemu Nabi, tidak bisa dikatakan sahabat. Hanya bisa dikatakan tabi'in. Begitu juga orang tabi'in. Tabi'in adalah orang yang pernah belajar langsung atau bertemu langsung dengan para sahabat. Ada orang yang hidup di zaman sahabat, tapi dia tidak pernah bertemu dengan satu sahabat pun, maka dia tidak bisa dikatakan tabi'in. Berarti dia tabi'ut tabi'in. Tabi'ut tabi'in itu siapa? Orang yang pernah bertemu dengan tabi'in. Ini generasi 4, 3 generasi ini yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang biasa disebut dengan generasi salaf. Maka ulama yang ada di dalam dinamakan ulama salaf. Baik. Setelah apa itu namanya Imam siapa itu namanya zaman para sahabat Rasulullah wafat, kemudian zaman para sahabat, maka di zaman para sahabat ada zaman tabi'in. Kemudian zaman tabi'ut tabi'in. Islam tambah semakin luas itu. Semakin luas. Banyak orang-orang ajam, orang-orang luar Arab yang mulai masuk Islam. Hadis juga sudah mulai keilmuan luar biasa. Maka cuman waktu itu hukum-hukum kalau kita mau ambil, mengetahui hukum-hukum Islam, kita langsung mengambil dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu tidak semua mampu. Tidak semua mampu, apalagi orang-orang yang di luar Arab sana. Maka lahirlah salah seorang imam yang bernama Imam Abu Hanifah. Ini ada yang mengatakan beliau generasi tabi'in, ada yang mengatakan generasi tabi'ut tabi'in. Tapi yang jelas masih dalam 3 generasi yang disebutkan tadi. Abu Hanifah ini diklaim atau disinyalir setelah diteliti, banyak orang yang mengatakan beliaulah yang pertama kali menyusun ilmu fikih. Jadi hadis-hadis tentang hukum dikumpulkan sama beliau, dijadikan satu kurikulum dalam Islam namanya fikih. Di situ pula lahirlah hukum yang namanya wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Wajib itu apa? Perkara ya kewajiban kita itu. Sunnah itu apa? Perkara-perkara yang mungkin disukai oleh baginda Rasulullah. Mubah itu apa? Yang boleh dikerjakan, boleh juga ditinggalkan. Makruh itu apa? Perkara yang dikerjakan nggak apa-apa, tapi hanya saya dalam agama itu kurang pas atau tidak disukai dalam agama. Haram itu apa? Jelas larangan. Lahirnya ini bagaimana? Karena kalau kita baca Al-Quran, Pak, itu cuma perintah sama larangan. Kulu wasyarbu wala tusrifu. Makan dan minumlah. Berarti makan itu wajib. Makan itu wajib atau bagaimana? Oh tidak. Maka di situ ada yang namanya usul fikih. Cara istinbat atau istidlal, cara mengambil hukum dari Al-Quran dan hadis. Itu namanya usul fikih. Ada kelas khusus itu kalau dalam ilmu agama itu, kalau di pondok pesantren itu, ada kelas khusus membahas usul fikih itu. Kalau larangan sama perintah saja, akhirnya di situ bisa dihasilkan, oh ternyata makan itu nggak sampai wajib. Hanya saja mubah. Boleh makan, boleh ya. Dan banyak perintah-perintah seperti itu. Ada yang kuat, ada yang tegas, ada yang tidak tegas, ada yang perlu dirinci. Itulah apa itu namanya ulama-ulama fikih tampil di situ dalam apa? Menggali hukum-hukum dalam Al-Qur'an. Contoh saja contoh. Jadi kalau dalam hukum Al-Qur'an, hukum agama itu para 4 mazhab itu mengambil dari Al-Qur'an, kemudian Al-Hadis, kemudian ijma', kesepakatan para ulama atau kesepakatan para sahabat. Jadi ada perkara-perkara yang tidak ada di zaman Nabi, ditemukan di zaman sahabat. Itu sahabat yang sepakat. Seterusnya begitu. Bahkan sekarang ada perkara yang tidak ada di zaman Nabi, sahabat, tabi'in, ada di zaman sekarang. Contoh, hukum jual beli, Pak, itu dibahas zaman dulu. Antarodin, ketemu, ijab kabul, saya jual, saya beli. Ketemu, serah terima, langsung saya jual, saya beli. Itu hukum jual beli yang asli.
Bagaimana sekarang kalau kita lewat Shopee? Kalau lewat online, kita tidak ketemu. Kita cuma lihat barangnya. Sementara hukumnya jual beli yang asli itu harus kita tahu betul barangnya asli atau tidak. Ketika kita setuju baru kita beli. Sepakat harga. Baru kita beli. Lalu bagaimana kalau di Shopee? Nah, itu disitulah yang namanya qiyas. Menyamakan hukum atau menyamakan sesuatu yang mungkin kejadian ada yang sama di zaman baginda Nabi, sahabat atau tabi'in atau tabi'ut tabi'in. Di situ qiyas, Pak. Karena kenapa? Di zaman sahabat, ketika orang mulai masuk Islam, maka orang-orang termasuk kita Indonesia ini, timbul pertanyaan di zaman sahabat. Bagaimana orang yang di luar Arab, yang makanan pokoknya bukan gandum, bayar zakatnya bagaimana? Zakat fitrahnya itu. Sementara hadisnya mengatakan, zakat fitrah itu apa? Gandum, kurma, sama anggur. Maka sahabat di situ tampil mengatakan maksudnya di situ makanan pokok yang ada di tempat kita. Qiyas. Karena kenapa? Gandum itu makanan pokok, kurma itu makanan pokok. Maka terjadilah qiyas di situ. Baik, ini tadi Imam Abu Hanifah yang beliau lahir. Imam Abu Hanifah itu lahir tahun 80 Hijriah. Jadi mungkin lahirnya ini masih zaman sahabat. Hanya saja beliau tidak pernah ketemu sama sahabat. Akhirnya beliau jadi generasi tabi'ut tabi'in. Tapi ada yang mengatakan salah satu gurunya adalah sahabat. Jadi ada yang mengatakan beliau ini tabi'in. Imam Abu Hanifah ini saya pernah dapat data wallahu alam, mungkin saya lupa atau saya salah. Ini hafal 1 juta hadis. 1 juta hadis. Lalu kemudian beliau menyusun ilmu fikih. Sesuai yang kita pakai sekarang, ada bab toharo kalau di pesantren itu, atau di fakultas-fakultas ada bab toharo, bab bersuci, ada bab sholat, bab zakat, bab puasa. Jadi dibahas itu rukun Islam yang 5 itu, tata caranya dan hukum-hukumnya. Nah kemudian setelah itu, setelah fikih dibukukan atau dijadikan satu kurikulum, maka hadis itu menyebar ke seluruh alam. Dan hadis itu ada di penghafalnya masing-masing. Maka ada satu ulama berpikiran untuk membukukan itu hadis. Maka lahirlah Imam Malik bin Anas al-Asbahani. Ini generasi tabi'ut tabi'in. Lahir 93 Hijriah. Inilah yang pertama kali membukukan hadis. Maka ada yang namanya kitab Al-Muwatta. Ini kitab hadis tertua. Lebih tua daripada kitabnya Imam Bukhari yang lahir belakangan. Kalau kita sekarang pakai Imam Bukhari, Sahih Bukhari, Muslim, Bukhari, Muslim. Tapi sebenarnya ada kitab hadis yang lebih tua daripada itu. Ini kitab Muwatta'nya Imam Malik. Dan ini generasi tabi'ut tabi'an. Kemudian setelah Anas bin Malik, kemudian ini berdiri juga menjadi mazhab. Namanya mazhab Maliki. Kemudian setelahnya ada Imam Syafi'i. Nah ini imam yang banyak menyebar mazhabnya di dunia. Khususnya kita di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Imam Syafi'i, Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Ini muridnya Imam Malik. Jadi Imam Syafi'i ini luar biasa. Ketika dari Mesir mendengar Imam Malik di sana buka pengajian atau pesantren kurang lebihnya seperti itu, maka beliau berangkat ke Mesir, mau ke Madinah. Mau bertemu dengan Imam Malik, mau belajar. Kurang lebih perjalanan dari Mesir ke Madinah waktu itu kalau tidak salah kira-kira 1 bulan. Maka beliau berjalan pakai unta. Beliau berjalan itu pakai unta itu ke menemui Imam Malik, dan kitab Muwatta'nya Imam Malik dihafalkan selama dalam perjalanan. Ketika ketemu sama orangnya sudah hafal. Ini orang zaman dulu Pak, Imam Syafi'i. Jadi ketika mau belajar sama orang, kitabnya sudah hafal. Jadi tinggal keterangannya saja. Ini Imam Asy-Syafi'i. Dan setelah Imam Syafi'i ada lagi lahir namanya Imam Hambali. Imam Ahmad bin Hanbal. Nah inilah sebagian ulama mengatakan bahwasanya generasi salaf itu habis di tahun 240 Hijriah. Ada yang mengatakan di tahun 300. Tapi yang paling kuat itu di tahun 240 Hijriah. Kemudian setelah itu ulama salaf, maka ada yang namanya ulama khalaf. Itu setelah ulama salaf, maka lahirlah Imam Bukhari, ahli hadis Imam Muslim, Tirmizi. Bahkan ada satu imam di sana, Imam Muzahim Al-Haqqani.
Itu dari Baghdad. Beliau ini orang Baghdad, mungkin karena di sekitarnya ngelihat orang baca Quran itu sudah ngawur. Sama seperti kita ini kan, saya sendiri lancar sekali baca Quran sebelum ke pesantren itu, Pak. Lancar baca Quran karena ibu saya memang guru ngaji. Terus bapak saya itu pakai rotan itu. Jadi salah baca sedikit. Perasaan saya itu sudah bagus sekali saya punya baca Al-Quran, Pak. Tapi ternyata setelah saya sampai di pesantren, salah semua. Memang lancar bacanya, tapi tajwidnya salah. Salah semua itu tajwid. Karena kenapa? Karena kita orang Bugis. Tajwidnya jadi tajwid Bugis itu. Nah, setelah maksudnya seperti itu. Jadi Imam Haqqani itu, Imam Muzahim Al-Haqqani itu, beliau menyusun sebuah kurikulum di Al-Quran namanya, di agama namanya ilmu tajwid. Mim mati ketemu ba bagaimana, nun mati ketemu ba bagaimana, mat tabi'i bagaimana, alif lam mim itu dibacanya bagaimana, berapa harokat, panjangnya berapa, semua segala macam beliau susun. Sesuai dengan kaidahnya orang-orang Arab. Di Arab itu tidak ada. Bahkan di zaman Nabi tidak ada ilmu tajwid. Hanya saja orang bicara sudah tajwid. Jadi tidak perlu dibukukan. Kan seperti itu. Ya, kenapa waktu itu tidak ada ilmu fikih di zaman sahabat? Bukan karena itu tidak ada, cuman prakteknya sudah di depan Nabi langsung, ngapain dibukukan? Maka ada keperluan-keperluan yang akhirnya umat Islam itu harus membuat terobosan untuk memudahkan umat setelahnya. Termasuk imam-imam fikih ini. Nah, termasuk Imam Bukhari membukukan lagi itu hadis dari Muwatta. Kalau di kitab Muwatta ini ada kurang lebih 1.800-an hadis kalau tidak salah. Nah, kitabnya Imam Bukhari itu ada 7.000 hadis. Hadis sahih itu. Ajaibnya, hafalannya Imam Bukhari, kalau saya tidak salah itu, 100.000 hadis. Tapi yang dibukukan sama beliau hanya 7.000 hadis. Kemana yang sisanya itu? Tidak dibukukan sama beliau. Karena memang kalau dibukukan semua, yang tidak sempat habis umurnya beliau itu hanya untuk, belum selesai kitabnya, kan begitu. Jadi hadis itu luar biasa. Banyaknya itu luar biasa. Nah, demikianlah hadirin Allah SWT. Nah, kemudian itulah pentingnya kenapa kita ini, banyak sekali ulama kita ini menganjurkan kita bermadhab. Karena itu tadi rentetannya. Itu ada salah seorang tabi'in, Abdullah bin Mubarak al-Hadis, berkatakan, al-isnadu minad din, laula al-isnad, lakana ma sya'a, laqala man sya'a ma sya'a. Sanad itu runtutan kita belajar dari siapa itu sampai Rasulullah itu. Sanad itu adalah bagian daripada agama, kata beliau. Karena kalau tidak pakai sanad, laqala man sya'a ma sya'a. Maka orang akan berkata atau berqolah mengenai agama ini sesuai dengan apa yang dia inginkan. Ya, sesuai apa yang ilmunya, apa yang dipikirkan. Wah, ini begini. Ini begini. Karena kenapa? Tidak ada gurunya. Maka ada yang namanya itu runtutan sanad. Dan itulah kenapa? Lah ini kita ini ajaibnya ini 4 mazhab ini luar biasa, Pak. Jadi saya ini kurang lebih ada hampir 6 bulan. Saya di daerah India, Pakistan, Bangladesh waktu itu. Saya bertemu dengan ulama-ulama mereka. Pelajar-pelajar lah, bukan masih mungkin bisa dihitung masih belum ulama lah, tapi pelajar-pelajar mereka itu. Banyak sekali saya dapat amal-amal yang dilakukan oleh mazhab Hambali itu yang berbeda sama kita, tapi hikmahnya ketemu. Jadi kalau kita itu di mazhab Syafi'i, Pak, kalau kita sujud itu hidung itu tidak wajib nempel, Pak, ya. Boleh nempel, boleh tidak. Kalau di sana, Pak, wajib nempel. Kalau tidak sah itu. Tidak sah. Coba tapi kalau kita lihat, Pak, kita perhatikan, Pak. Di sana mancung-mancung memang hidungnya. Pasti nempel. Kalau kita kan ada yang pesek, ada yang tidak. Iya, ini diantara hikmahnya. Hikmahnya lagi, Pak, itu di sana itu, dalam mazhab Hanafi itu, apa-apa yang ada di laut, kalau bentuknya tidak bentuk ikan, tidak boleh dimakan.
Hanya ikan yang boleh dimakan di laut. Kalau mazhab Syafi'i, apapun yang ada di laut itu halal. Ajaibnya Pak, kalau kita ke sana itu, mazhab Hanafi itu jauh dari laut. Ketika kita ke pinggiran yang daerah India namanya ke daerah Malibari, di sana itu di pinggir laut, anehnya di situ ada sebagian kecil orang-orang yang mazhabnya Syafi'i. Dari situ ada kitab I'anatul Thalibin yang dipelajari di pesantren-pesantren di Indonesia itu, namanya kitab I'anatul Thalibin. Itu yang ngarang orang India bagian situ tuh, yang dalam mazhab Syafi'i itu. Kecil. Nah, kalau kita di Syafi'i begitu. Di sana kita ini daerah laut, Pak. Cumi-cumi ada, udang ada, kepiting ada. Kalau kita dilarang makan itu bagaimana coba? Kan begitu. Di sana itu Pak, nanti kita kaji ini hadis. Ada hadis ini. Di sana itu kalau air sedikit Pak, 1 ember. Kemasukan najis, kalau cuma najisnya setetes sedikit, tidak masalah. Kalau mazhab Syafi'i Pak, itu langsung najis semua itu. Kalau cuma air 1 ember itu. Kecuali kalau airnya kolamnya besar, tidak masalah. Di sana memang daerah susah air Pak. Situasi. Jadi hikmahnya mazhab Allah turunkan di negara-negara berbeda itu memang sesuai dengan kulturnya. Sesuai dengan kondisinya. Ini luar biasanya, Pak. Oleh karena itu hadirin yang SWT, mungkin ke depannya ini kita akan ngaji kitab Bulughul Maram ini. Atau mungkin kalau nanti terlalu berat, kita carikan yang lebih ringan lagi. Tapi insya Allah enggak, Pak. Kita kaji hadisnya, kemudian kita simpulkan sesuai dengan keterangan ulama-ulama yang sudah meringkas. Kita cuma kaji hadisnya saja supaya kita apa? Ambil keberkahan dari kitab ini. Wallahu a'lam. Sampai sini mungkin ada yang mau bertanya Bapak-bapak, silahkan. Saya mau ditanyakan Bapak-bapak. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tertarik tadi di hukum-hukum jual beli. Ya. Ya. Dunia sekarang ini dalam hal ukuran ini sudah banyak penyimpangan-penyimpangan di pasar ya. Ya. Ya, baik itu liter, meter, timbangan, itu banyak. Ya. Saya tertarik menyampaikan ini karena baru-baru ini saya lihat di postingan media sosial. Di Cina itu pemerintahnya turun tangan ke pasar. Semua timbangan yang tidak standar dihancurkan. Luar biasa. Lalu di Republik ini mayoritas Islam, kenapa tidak ada hal seperti ini? Suatu waktu saya ke pasar, saya tanya baik-baik penjualnya, Bu, ini liter tak bagus sih. Apa katanya? Semua orang di sini di pasar, begini liternya. Jadi, wah saya juga kaget. Pikir, oh iya, oke lah Pak, Bu, ya kasih setengah liter. Nah itu. Jadi pertanyaan saya adalah, kira-kira bagaimana caranya sehingga ukuran-ukuran ini, timbangan liter dan segala macamnya ini bisa tertib dalam masyarakat karena kita mayoritas Muslim. Ya. Itu pertanyaan saya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di atasnya anak-anak itu kecil itu ada memang dicap itu ada. Iya. Di stand ya. Tapi sekarang itu tidak ada lagi. Nah, ini mungkin dicap juga tapi mau dibawa. Saya mau bertanya nih Ustaz. Iya. Karena saya ini mahasiswa juga di Unismu Makassar. Unismu? Iya. Oh iya. Yang mau saya tanyakan itu Ustaz persoalan hukum judi online. Jadi karena saya ini mahasiswa juga Ustaz, mahasiswa rantau dari kampung. Kan ada terkadang ada situasi di mana tidak ada sama sekali ini uang yang kemudian mengharuskan ini teman-teman itu melakukan judi online Ustaz. Jadi dengan cara judi online itu teman-teman bisa dapat uang untuk membelikan makanan. Alhamdulillah saya tidak pernah judi Ustaz, tapi temanku gini. Tapi kadang kalau ada hasilnya temanku ini, iya dimakan juga hasilnya. Bagaimana itu hukumnya itu Ustaz? Saya rasa kita di Indonesia ini belum kena hukum terpaksa yang demikian. Kan bahkan babi pun dalam Islam itu kan bisa halal. Kalau terpaksa memang tidak ada di tengah hutan, nggak ada lagi yang bisa dimakan, yang ada babi, boleh dimakan itu babi, bukan sampai kenyang. Sampai kita bertenaga, sampai
kita ini ada kekuatan, habis itu ditinggalkan. Itu babi halalnya di situ. Apa kalau itu. Nah, ini sekarang kita mengatakan judi online. Terpaksa tidak ada. Saya yakin masih banyak jalan selain itu. Di Indonesia kita ini mudah loh. Apa aja bisa. Bahkan kumpulkan rosok, jual, bisa jadi nasi bungkus. Kan begitu, Pak. Kurang lebihnya begitu. Jadi insya Allah itu ya masih haram. Belum bisa dikatakan halal. Kalau betul-betul terjepit tidak ada, itu lain lagi ceritanya. Di sekitar kita orang Islam semua kok. Banyak sekarang Jumat berkah yang gratis juga banyak. Di masjid-masjid banyak. Ya, kan seperti itu. Jadi masih banyak jalan untuk mendapatkan perkara yang halal. Kalau di negara kita ini masih lah. Di Indonesia ini masih belum bisa dikatakan halal. Jadi bagaimana kalau kita yang makan ini hasilnya ya Ustaz? Ya tetap Misalnya haram. temannya yang Kalau kita tahu itu hasil seperti itu haram. Tapi kalau kita tidak tahu, kemudian kita makan, selepas kita tahu, ya sudah tidak masalah. Ya. Nah, kemudian tadi itu pertanyaan Bapak, itu kan yang bisa meneratakan hanya pemerintah ya. Jadi kita nggak bisa begitu itu. Dulu ada ormas yang lumayan keras seperti itu, tapi disingkirkan. Ya saya bukan mendukung beliau Pak ya, karena kita juga banyak tidak setujunya sama itu. Dalam artian bagaimana usaha kita paling terakhir itu bagaimana? Ketika pemilihan kita pilih yang betul-betul baik. Itu cuman itu yang bisa kita usahakan sekarang. Makanya ada ormas atau ada apa yang ketika ada orang yang identik dengan agama berjuang di dalam, nggak usah terlalu dihujat Pak, meskipun kita nggak sepakat. Karena sedikit banyaknya dia di dalam itu nanti akan mempengaruhi kebijakan-kebijakan pemerintah. Sedikit banyak. Kalau mereka berjuang dalam. Kalau kita nggak sepakat ya sudah. Tapi jangan terlalu dihujat Pak. Karena banyak orang yang di dalam itu identik dengan agama. Dia berjuang memang di dalam. Supaya Islam ini nggak dikemana-manakan. Begitu. Meskipun kita tidak sepakat. Kemudian seperti itu. Jadi ya itu tadi. Pilih. Kalau kita punya kemampuan umpamanya. Umpama kita ada yang jadi lurah mungkin. Nah, bisa di pasar situ dia pergi cek langsung. Saya lurahnya. Nah, bisa. Ya, itu juga bisa. Kemudian disidak. Kalau kita tidak punya kemampuan, mungkin kita RW. Di RW kita mungkin ya. Kalau tidak RT kita. Ya kalau tidak minimal kita sekarang ini yang kita bisa. Kalau bisa ke tetangga kita bisa, nggak bisa. Kalau nggak bisa ya diri sendiri, keluarga. Itu yang kita pertahankan. Oh iya. Wallahualam. Wabarakatuh. Ini kebetulan di momennya yang tepat karena di bulan lalu musyawarah pengurus Masjid Jamiatul Khair ini memutuskan bahwa mihrab itu akan diratakan sesuai dengan ketinggian lantai daripada makmum. Nah, itu sudah menjadi keputusan pengurus. Lalu setelah berjalan-jalan di beberapa tempat, saya melihat bahwa ternyata banyak tempat yang seperti itu juga, termasuk di Masjid Al-Hidayah di pusat, tempat kita sering bertemu di malam Jumat, dan di Masjid As-Solihin, di masjidnya tempat jamaah tamalate bermusyawarah tiap malam tertentu setiap pekan. Jadi memang modelnya seperti ini persis tingginya. Sama persis 10 cm di Masjid As-Solihin. Di Masjid di Al-Hidayah itu justru 2 undakan anak tangga. Satu undakan anak tangga. Dan kalau di Temboro lebih besar lagi. Jadi kemarin saya kembali bertanya kepada ketua kami, bagaimana kalau tidak usah direnovasi, karena ini berhubungan dengan niat kan, karena memang ada dalil yang saya dapatkan makruh. Saya sempat mau minta masail di Temboro tapi terlalu lama, jadi saya hanya menyarankan untuk bagaimana supaya ditinjau kembali, kita minta fatwa majelis ulama atau bagaimana. Kebetulan Ustadz ada di sini, mohon pencerahan. Karena niatnya itu bukan niat untuk sombong atau tidak ingin menyamai para ahli kitab. Jadi mohon bagaimana petunjuknya Ustadz. Apakah memang, karena ini berhubungan dengan uang jamaah. Kalau saya melihatnya itu kira-kira 5 juta lah kurang lebih biaya untuk renovasi tersebut.
Itu apa ada hukum yang mengatakan kalau itu haram? Hukumnya yang saya dengar makruh, Makruh. Ustaz. Oh. Saya rasa dikembalikan kepada pengurus dan masyarakat, kesepakatannya bagaimana. Mau ditinggikan atau mau begitu ya. Kalau sepakatannya dibongkar, dibongkar. Kalau kesepakatannya seperti itu. Begitu saja. Karena itu enggak ada, iya. Karena itu enggak ada, setahu saya enggak ada hukum sampai haram, enggak ada. Ya kalau cuma sekedar itu kan hanya sekedar khilafiyah kecil. Kan apa yang apa khilafiyah kecil seperti itu lebih baik kita kesampingkan, kita lebih kedepankan bagaimana kita bisa sama-sama sholat berjamaah. Itu kan aja, makanya nanti kembalikan kepada pengurus bagaimana musyawarah kesepakatannya bagaimana. Jadi bisa ditinjau ulang kembali yang seperti itu, Ustaz ya. Boleh ditinjau ulang atau bagaimana, dimusyawarahkan, diapakan semua segala macam. Kalau mau dibongkar ya dibongkar, kalau mau tidak ya tidak, tergantung kesepakatan. Terima kasih, Ustaz. Apa? Tidak masalah. Ya, memang. Kalau mimbar yang di zaman Nabi itu memang seperti itu, 3 tangga. Ya, jadi 3 tangga kemudian di atas. Makanya ketika Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah, beliau turun. Karena apa? Itu tempatnya Nabi. Ya. Ketika zaman Sayyidina Umar naik lagi. Kenapa dia naik? Saya khawatir umat setelah ini turun-turun terus. Ya. Saya cukup sekian ya. Semoga kita semua disekomahkan dan semoga Allah terima ini semua. Subhanallah bihamdihi, subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.